NPM 2413 Izin memperkenalkan diri, nama saya Akila Lutfiasani dengan NPM 2413024044. Izin memperkenalkan diri, nama saya Talia Syafadila dengan NPM 2413 Izin memperkenalkan diri, nama saya Jihan Ahmada Balkis dengan nomor NPM 2413024014. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sarama dengan ujung NPM 74. Izin memperkenalkan diri, nama saya Puput Kajasa Putri dengan NPM 2413 Izin memperkenalkan diri, nama saya Destina Fridiani dengan NPM 24130242. Izin memperkenalkan diri, nama saya Hashim Salmana dengan NPM 2413 Izin memperkenalkan diri, saya Trimilan Siva dengan NPM 24130242. Ya, selamat menyaksikan. Selanjutnya ada bata semprot. Nah, bata semprot sendiri itu berfungsi sebagai tempat penyimpanan aqueduct dan biasanya juga digunakan untuk mencuci ataupun membilas bahan-bahan kimia yang tidak terlarut dalam air. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian botol semprot. Nah, yang pertama itu ada botol utama. Nah, ini adalah botol utama. Ini bahannya dari polietilena atau PE atau juga polipropilena. Nah, fungsinya ini untuk menyimpan cairan. Kenapa alasannya memakaikan bahan polietilena ini adalah untuk dia itu tahan terhadap bahan kimia ringan, kemudian lentur dan tidak mudah pecah saat jatuh. Nah, kemudian juga ada murah dan mudah dibentuk. Nah, alasan bentuknya ini kenapa seperti ini? Karena dia bentuknya silinder dengan dasar lebar untuk stabilitas saat diletakkan. Jadi diletakannya tuh nggak jatuh-jatuh. Nah, kemudian ada lehernya itu menyempit agar mudah digenggam saat dan ditutup rapat. Jadi dia tuh enak dibawanya dan ditaruhnya. Kemudian ada tutup botol atau cup. Nah, ini adalah tutup botolnya ya. Nah, bahannya itu sama juga, terbuat dari polipropilena atau polietilena. Nah, fungsinya itu untuk menutup botol agar cairan tidak tumpah dan menahan pipa semprot. Jadi kayak kita naruhin itu nggak tumpah-tumpah kemana-mana, tetap aman cairannya. Terus alasan pemakaian bahannya itu karena tahan terhadap tekanan dari bahan kimia ringan, kemudian mudah dibuka dan ditutup dengan bulir. Jadi enak dibukanya. Kemudian ada pipa semprot. Nah, ini adalah pipanya. Ini kan seperti pipa. Ini bahannya plastik fleksibel seperti polietilena juga. Nah, fungsinya itu untuk mengarahkan semprotan cairan dengan presisi. Jadi kita bisa ngarahin selangnya ini bisa ke mau yang kita arahkan. Misalnya tujuannya kita membersihin saluran petri. Jadi kita bisa langsung ngalahin di sini. Jadi nggak kemana-mana. Kemudian alasan pemakaian bahannya ini karena fleksibel dan mudah diarahkan. Kemudian tahan terhadap cairan laboratorium. Nah, kenapa alasannya bentuknya seperti ini? Melengkung itu karena agar mudah diarahkan ke area yang sempit atau spesifik. Jadi kita bisa bersihin kayak sela-sela dari alat-alat laboratorium kita yang udah kita pakai. Kemudian ada ujung lancip semprotan ini yang biar fokus. Jadi kita bisa lebih memfokuskan tempat-tempat yang mau kita bersihkan. Dan ini yang terakhir ada selang dalam. Nah, di dalamnya ini ada selang dalamnya. Ini bahannya plastik, sama juga kayak tadi. Kemudian fungsinya itu untuk mengalirkan cairan dari dasar botol ke pipa semprot saat botol ditekan. Jadi waktu kita tekan itu cairan selang di dalam ini akan menekan airnya biar keluar. Kemudian alasan pemakaian bahannya itu yang utama ya sama karena fleksibel agar bisa mencapai dasar botol. Kemudian tahan terhadap larutan kimia. Cara menggunakan botol semprot. Yang pertama, pastikan botol semprot diisi dengan cairan yang sesuai dengan labelnya. Yang kedua, pegang dengan benar. Selanjutnya yang ketiga, untuk memakan cairan, tekan badan botol semprot dengan lembut namun tegas. Tekan badan botol yang sebelah sini, ditekan ini. Terus yang keempat, arahkan ujung nozzle atau moncongnya botol semprot ke area yang ingin dibilas atau disemprot. Jadi ini nanti didekatkan dengan area yang ingin disemprot. Selanjutnya, setelah selesai menggunakan, biarkan sedikit sisa cairan keluar untuk membersihkan ujung nozzle, kemudian keringkan dengan tisu bersih. Dan yang terakhir, simpan botol semprot dalam posisi tegak di rak atau area yang ditentukan laboratorium. Selanjutnya, pengenalan alat lab
yaitu gelas ukur, yang dimana gelas ukur adalah salah satu alat laboratorium yang digunakan untuk mengukur volume cairan secara relatif akurat. Gelas ini berbentuk tabung silinder panjang dengan dasar datar, lalu dilengkapi dengan garis-garis skala pada sisi luarnya untuk menunjukkan volume dalam satuan mililiter atau liter. Lalu gelas ukur tersebut tersedia dalam berbagai ukuran seperti 10 ml, 25 ml, 50 ml, lalu 100 ml hingga 1000 ml, sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengukuran di laboratorium. Selanjutnya ada fungsi gelas ukur, di mana gelas ukur itu berfungsi untuk mengatur volume cairan secara lebih teliti dibandingkan dengan gelas biasa. Nah, biasanya digunakan untuk mengukur volume dalam satuan mililiter atau ml atau liter. Nah, bagian-bagian dari gelas ukur, gelas ukur ini dia berbentuk seperti silinder agar volumenya lebih akurat. Nah, di gelas ukur ini yang garis-garis ini itu namanya skala. Jadi dia ini berbentuk garis-garis horizontal yang tercetak di sepanjang tabung silinder. Nah, garis-garis ini menunjukkan pembagian volume. Selanjutnya, di samping skala ini ada namanya angka volume. Nah, di mana angka-angka yang tertera ini tertera di samping garis skala ini menunjukkan nilai volume dalam mililiter atau ml. Biasanya angkanya dimulai dari 10 hingga 100. Lalu di gelas ukur ini terdapat alas. Yang ini alasnya untuk menjaga gelas ukur tetap berdiri stabil dan tidak mudah terguling. Lalu terdapat corong atau bibir tuang yang berfungsi bagian atas gelas ukur yang sedikit berbentuk seperti corong atau bibir. Nah, perlu diketahui kalau misalnya gelas ukur ini itu biasanya terbuat dari kaca borosilikat ataupun bisa juga plastik. Cara penggunaan dari gelas ukur ini, yang pertama, pastikan gelas ukur ini bersih dan kering sebelum digunakan. Nah, tempatkan gelas ukur ini di permukaan datar dan stabil, seperti misalnya di sini. Nah, selanjutnya kalau misalnya ada cairan, itu tuangkan cairannya perlahan ke dalam gelas ukur ini. Selanjutnya, baca volume cairan dari posisi sejajar dengan mata. Jadi seperti ini. Nah, ini harus sejajar dengan mata. Nah, dengan melihat bagian bawah meniskus atau bukan permukaan cairan. Nah, setelah itu baru catat volume sesuai garis skala yang terdekat. Sekian dari kami akhiri.